karena darah Yesus itu yang menyelamatkan kami, yang memungkinkan kami hidup hari lepas hari. Kami mengucap syukur karena Allah bukan saja berjanji, tapi Dia buktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Semua jenis kelemahan, dosa, sakit, penyakit, apa saja persoalan kami sudah diselesaikan di atas kayu salib. Itu kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang ingin anak-anaknya berterima kasih, bersyukur, memuliakan Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Bahkan kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan supaya hidup ini bukan sekedar kami lihat sesuatu yang di sekitar kami, dan kami dipengaruhi olehnya, kadang yang baik tapi juga banyak yang jahat. Tapi hidup kami harusnya dipengaruhi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ibadah seperti ini menjadi penting dalam hidup kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan kesaksian, dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu menolak, melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, salam. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Alkitab berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hari ini tema yang akan saya sampaikan atau judul khotbah saya adalah lebih kuat bersama. Lebih kuat bersama. Saudara, Alkitab mencatat saudara-saudara yang terkasih bahwa hampir semua pelayanan tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Hampir semua namanya pelayanan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Adam tidak pernah sendirian. Ada Hawa yang menemaninya. Ada Hawa yang mendengarkan barangkali pergumulan Adam. Ada Hawa yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan mendampingi Adam. Tapi ada Adam yang juga saudara menghibur, menguatkan Hawa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Adam gak bisa sendiri tanpa Hawa. Hawa gak bisa sendiri tanpa Adam. Lalu maju lagi kita lihat ada Nuh dan istrinya serta anak dan menantunya. Jadi 3 orang anak dan 3 orang menantunya. Ada 8 orang di bahtera itu, bahtera Nuh, ketika saudara datang hujan saudara 40 malam yang menenggelamkan atau memusnahkan semua yang bernafas, dan hanya 8 orang saudara-saudara yang terkasih manusia, Nuh, istri, 3 anak mereka dan 3 menantu mereka. Ada yang namanya Abraham, tapi ada pembantu yang namanya Eliezer. Yang sering kali Abraham kemana-mana selalu didampingi yang namanya Eliezer. Di rumah kalau pembantu pulang ke rumah, maka biasanya nyonya-nyonya rumah tangga turun ke dapur saudara. Turun nyuci. Karena itu sesudah lebaran orang yang paling rindukan di dalam keluarga adalah pembantu. Saudara-saudara yang terkasih. Sebab kita hidup kalau tanpa pembantu rasanya rumah berantakan tiap hari. Makanya Anda harus menghargai juga yang namanya pembantu. Saya selalu ajarkan istri saya, kalau kita masak sesuatu, ada makanan lebih kita kasih untuk mereka. Supaya apa saudara? Mereka tahu yang pertama, kita orang Kristen memang diajarkan untuk saling mengasihi, tetapi juga kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup seorang diri. Ada Musa, ada Yosua. Saudara, ini generasi keberapa Pak hambanya? Ini sudah generasi ketiga ya?
kedua, generasi kedua ada oma sama opang yang duluan mendirikan gereja ini, lalu terus dan nanti terus ke bawah. Ada Musa, ada Yosua, ada regenerasi, ada generasi selanjutnya. Karena usia dewasa itu adalah keputusan, tapi tua itu pasti. Gitu kan, Anda nggak bisa nyangkal, saya nggak mau tua, nggak bisa, tetap tua, saudara yang terkasih. Ada satu orang kerja di Manado, dari Manado, lalu dia bilang dia dari Manado kerja di Korea, lalu dia bilang sama mami papinya, mami papi, ini ada obat awet muda, mami papi mau nggak? Mau. Gimana minumnya? 1 bulan minum tiap hari 1 butir aja, jadi 1 minggu minum dalam 6 kali. Minum ya, hari Minggu jangan minum. Jadi 1 hari minum itu umur berkurang 2 bulan. Berarti kalau 1 minggu 4, umur berkurang, saudara-saudara yang terkasih 1 tahun kan, 6 kali 2, 12, 1 tahun. Jadi dalam 1 minggu umur berkurang 1 tahun, maka dalam 4 minggu 1 bulan umur berkurang 4 tahun. Dalam 3 bulan umur berkurang 12 tahun. Bulan keempat dia pulang ke Manado, dia lihat ibunya, muda ibunya. Ibu yang umurnya tadi 40 tahun seperti 28 tahun. Wah, muda sekali. Lalu ibunya lagi gendong anak kecil laki-laki. Dia bilang sama ibunya, mami kok muda begini? Iya, mami kan minum obat secara teratur tiap hari 1 kali. Jadi sudah dalam 3 bulan mami minum, umur mami kan berkurang, udah di bawah 28 tahun sekitar. Lalu maminya lagi gendong anak bayi laki-laki. Nah ini adikku, enggak, ini papi, dia minum obat sekaligus 1 hari. Jadi bayi dia. Saudara-saudara yang terkasih, itu enggak mungkin, itu kan cuma cerita ya. Orang akan tua saudara. Orang enggak mungkin jadi muda saudara-saudara yang terkasih. Karena itu harus ada regenerasi. Kita orang tua, bapak ibu, suami istri, ngajarin anak-anak supaya besok-besok melanjutkan bisnis kita. Saya ketemu tadi khotbah di satu gereja, saudara-saudara yang terkasih, pagi jam 7 di daerah perniagaan di kota. Lalu saya tanya sama seseorang, mana adikmu lagi ke Australia? Enggak, anaknya di Australia udah pulang karena mau nurusin bisnis papanya. Karena enggak ada orang yang terusin. Jadi selalu ada generasi. Ada yang namanya Musa, ada yang namanya Yosua. Ada yang namanya Elia dulu, sebenarnya itu kebalik. Elia dulu baru Elisa. Jadi Elisa itu bujangnya Elia. Elisa itu saudara yang terkasih meminta roh yang ada 2 roh yang ada di dalam Elia. Elisa itu saudara dia menyaksikan bagaimana Elia berperang dengan Baal, saudara yang terkasih. Tapi dia juga melihat Elia yang kemudian ketakutan lalu berdiam diri di sungai, saudara. Dia takut dibunuh. Ada Elisa di sana. Tapi ada Elisa, ada Gehasi. Saya pernah khotbah bahaya menjadi orang kedua. Ini tentang Elisa dan Gehasi. Gehasi itu pembantunya Elisa, saudara yang terkasih. Tapi satu kali ada Naaman datang, saudara mau menghadap, dihalang-halangi sama yang namanya Gehasi itu. Saya pernah ngajar 50 sekretaris, junior sekretaris dan senior sekretaris di sebuah perusahaan besar di kota, nyanyi saudara. Latihan 2 jam, 1 jam latihan, 1 jam ngomongin bosnya. Saudara-saudara yang terkasih. Ada yang bilang, gila bos gue, tadi dia ada, istrinya telepon, gue yang angkat, dia bilang gak ada. Bayangin saudara, ada di depan. Makanya dosa dari para sekretaris akibat daripada dosa para bosnya saudara. Disuruh gak boleh kasih tahu saudara. Yang kemudian ada Paulus, ada Silas, ya ada Barnabas, saudara-saudara yang terkasih, ada Yohanes Markus. Jadi selalu ada orang lain. Lanjut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa doa terpanjang Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu ada di Yohanes 17 ayat 1-26. Apa isi doanya? Supaya murid-murid mereka bersatu. 3,5 tahun Yesus melayani bersama dengan murid-murid, yang ada adalah pertengkaran di antara mereka. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih besar? Siapa yang nanti duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Itu yang mereka pertengkarkan. Makanya Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin dia harus jadi hamba. Itu konsep Alkitab. Melayani. Dulu kita punya lagu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Baru Tuhan lebih dulu
melayani kepadaku, melayani lebih. Nah, jadi Anda kalau kesusun kursi udah mulai capek, nyanyi lagu itu. Ya, latihan udah mulai capek, nyanyi lagu itu. Melayani. Supaya tahu bahwa Tuhan lebih dahulu melayani. Kita ini bukan siapa-siapa, dilayani sama Tuhan. Wah, itu hak istimewa, saudara-saudara yang terkasih. Jadi Yesus, doa terpanjang dia berdoa supaya murid-murid menjadi satu. Bukan saja bagi murid-murid, Alkitab berkata kalau saudara baca nanti di sebelum ayat-ayat terakhir di perikop ini, Tuhan bahkan berdoa untuk orang-orang yang percaya karena pemberitaan murid-murid ini. Itu berarti termasuk saudara dan saya didoakan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bersatu sehingga dunia tahu kita berasal dari Dia. Kata-kata penting, kesaksian melalui mulut penting, cerita penting. Tapi dunia jauh lebih melihat sesuatu yang lebih penting adalah perbuatan kita dalam keseharian. 1 kilometer, 2 kilometer, 10 kilometer kata-kata yang kita sampaikan. Hanya 1 meter saja perbuatan kita. Tidak seperti kata-kata itu, maka semua yang kita nyatakan, kita saksikan dilupakan oleh orang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Penting supaya kita, saudara-saudara yang terkasih, menjadi satu. Semua kita manusia egois. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Indonesia kalah terus main bola, saudara-saudara yang terkasih. Kemarin sama Singapura akhirnya 1-1, nggak lolos, saudara. Jelek banget mainnya, saudara. Ngumpul banget, saudara-saudara yang terkasih. Nggak tahu apa yang salah. Tapi salah satu atau olahraga memang nggak maju-maju di Indonesia itu adalah olahraga kalau banyak orang. Yang kalau tidak banyak orang masih tetap di atas. Apa itu? Bulu tangkis. Nggak terlalu banyak orang. Tapi begitu mulai voli, mulai basket, bola kaki. Aduh saudara, luar biasa. Indonesia cocok itu cuma tarik tambang. Nggak boleh maju, mundur terus saudara yang terkasih. Karena itu saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan sangat mendoakan kita. Nah mari maju, mari kita lihat. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua atau bersama itu konsep Alkitab. Ini bukan manajemen manusia. Ini bukan ide originalnya, aslinya dari manusia. Ini adalah idenya Tuhan. Adalah tidak baik manusia itu seorang diri. Karena itu saudara, yang namanya persekutuan itu dari Tuhan. Mau banyak orang, mau sedikit orang, pokoknya lebih dari 1, 2 dan seterusnya saudara yang berkumpul. Itu idenya dari Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh tidak punya teman. Anak-anak Tuhan tidak boleh tidak punya kenalan. Jangan Anda berkata dunia ini makin jahat, ya kita udah nggak tahu percaya sama siapa. Kita lihat YouTube, kita lihat sosial media, orang ngomong begini kayak nyatanya nggak begitu dan seterusnya. Lalu kita mulai frustasi, lalu bilang saya nggak mau lagi keluar kamar, saya mau di dalam kamar tuh, saya nggak mau bergaul lagi dengan siapa-siapa, saya cuma mau bergaul dengan Tuhan aja. Pokoknya yang lain dari Tuhan saya tolak semua. Saya delete nomor-nomor. Pokoknya saya nggak mau bergaul. Saya nggak mau lagi keluar beli makanan. Karena orang yang jualan juga bohong. Saya nggak mau ke pasar karena harganya naik dan seterusnya. Ditemukan 1 minggu kemudian Anda meninggal dunia di kamar saudara. Karena nggak punya siapa-siapa yang tolong Anda saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berdua dan bersama itu konsep Alkitab saudara. Dan bersama untuk apa? Untuk berkarya. Makanya orang Kristen dilarang menjadi pengangguran. Sekali lagi dilarang jadi pengangguran. Seorang ibu muda masuk di sebuah toko, ketemu temannya lalu, lo katanya baru nikah. Iya, udah baru nikah berapa lama? Udah nikah 1 tahun. Sekarang lo tinggal di mana? Gua kontrak. Loh, kan rumah mertuamu gede itu, tinggal aja di rumah mertua. Bukan gede rumahnya. Mertua gua masih numpang di rumah mertuanya. Itu untuk numpang forever saudara-saudara yang terkasih. Anda kalau nggak berkarya saudara, nggak buat apa-apa, nggak jadi apa-apa. Di lampu merah ini kalau kita berhenti saudara, kita nggak mundur, kita berhenti. Lalu kemudian lampu hijau dan orang jalan, kita sepertinya mundur kan. Padahal kita nggak mundur loh, kita tetap diam. Diam saudara, tidak bergerak, itu juga nggak maju. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama kita berkarya. Saudara-saudara
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gak boleh hanya hidup jadi penonton. Saya selalu bilang, apalagi berulang kali jadi komentator. Orang di gereja itu saudara-saudara yang terkasih kadang-kadang gak buat apa-apa, tapi protesnya luar biasa saudara. Harusnya ibadah itu seperti ini Pak. Kalau nyanyi itu berdiri, jangan terlalu lama. Duduk juga jangan lama. Lalu gimana? Ya dikit duduk, dikit berdiri. Ya terus macam-macam saudara yang terkasih. Banyak orang usul. Dan lalu kita bilang bagaimana kalau Bapak aja yang pimpin. Bagaimana kalau kamu yang bikin itu tata ibadahnya. Enggak. Saya cuma bagian usul aja. Ya ampun. Kita di gereja main musiknya biasa aja. Nyanyinya biasa aja orang protes. Ya khotbahnya biasa aja. Lalu kita bilang ayo bapak-bapak ibu yang protes kita nyanyi main musik khotbah itu. Ayo ganti kami. Oh maaf kami cuma bagian komentator. Silakan aja terus. Enggak ada. Di gereja tuh orang mengambil bagian dalam pelayanan. Karena itu bersama kita berkarya. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau ada lihat anak muda mulai maju. Nah bagus, kamu bagus. Main musik kamu belum selalu sempurna. Tapi semangat kamu itu yang penting. Dan kemauan kamu. Sebelum orang datang ke gereja kamu sudah datang. Luar biasa kamu belajar lagi lagunya. Kamu yang nyanyi juga wah hebat sekali. Dan seterusnya saudara. Artinya kita sama-sama dorong anak-anak muda orang lain yang terlibat pelayanan. Sama-sama berkarya. Mungkin kita nggak bisa praktek, tapi kita bisa saran. Mungkin kita nggak bisa mainkan, tapi kita bisa dengar. Dan semua itu dilakukan dalam rangka supaya semua kita bermanfaat. Tidak ada orang yang nganggur di dalam pelayanan seharusnya saudara. Lalu dikatakan karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kita bersama dihargai. Penting menghargai orang sekecil apapun orang lakukan terhadap pelayanan, terhadap sesuatu yang kita ada bersama-sama. Dan ada orang lain yang terlibat di dalamnya melakukan apapun yang kecil, hargailah dia. Thank you ya. Kamu pegang tadi multimedia bagus banget. Semua orang gak ketinggalan lihatnya lagu-lagunya. Thank you ya. Kamu tadi pimpin pujian kasih kodenya jelas banget sehingga kita nyanyi. Thank you ya, kamu tadi main musik. Thank you ya, kamu tadi beresin kursi. Thank you ya, kamu tadi menerima tamu. Dan saudara-saudara yang terkasih saling menghargai. Karena saudara-saudara dari sanalah hubungan kita makin jadi akrab. Karena kita tahu semua orang patut kita hargai, berterima kasih. Di Maluku di Indonesia Timur itu dulu diajarin. Zaman Belanda dulu kalau pagi-pagi kita bangun atau kita ketemu guru, kita hormatilah guru. Selamat pagi Pak, ketemu orang di jalan, selamat pagi Bu, Oma, Opa, selamat pagi Kakak, dan seterusnya. Hormatilah guru saudara yang terkasih. Sekarang anak-anak muda waktu ditulis-tulis di sekolah, di jalan, hormatilah guru. Saudara, hornya dihapus sama mereka. Saudara-saudara yang terkasih. Nah itu dia. Aduh mengerikan sekali saudara yang terkasih. Kita harus sama-sama dihargai. Saling menghargai. Berterima kasih. Anak-anak itu kalau Anda belajar, ajarkan mereka atau mereka suka dengar kita berterima kasih. Mereka juga nanti begitu loh. Kok gak bilang terima kasih loh. Ngomong lo terima kasih loh. Bilang lo terima kasih. Jangan cuma diam aja. Saudara-saudara yang terkasih. Anak-anak itu mereka lihat. Dan anak-anak adalah peniru yang paling hebat. Kata seorang ahli penasihat perkawinan. Kalau suami istri punya teladan hidup yang baik untuk anak-anak. Maka kata-kata yang paling baik pun gak perlu keluar dari mulut. Karena anak-anak dengar, mereka saksikan teladan orang tua. Dan mereka ikut orang tua apa yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian dikatakan butuh kesatuan hati. Butuh kesatuan hati. Menerima bersama dihargai, bersama berkarya, ya berdua itu konsep Alkitab, saudara berdua atau bersama, itu butuh kesatuan hati. Saudara, hati itu jauh tersembunyi di dalam dan gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Kadang-kadang kalau Anda ketemu seseorang, Anda bisa terjebak atau Anda bisa tertipu dengan kesan pertama. Jangan percaya saudara. Makanya bergaul dengan seseorang, makin lama Anda bergaul, Anda baru tahu. Ada ledekan katanya untuk pendeta begini. Pendeta itu kita ketemu pertama kali kita kagum. Lama-lama kita kaget saudara yang terkasih. Saya berdoa supaya setiap kali orang ketemu kita, makin lama ketemu makin kagum sama Tuhan. Yang merendah hidup kita, yang membentuk hidup kita. Saudara yang terkasih, kesatuan hati itu penting sekali. Bapak Ibu, sebuah gereja, sebuah pelayanan, sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, sebuah komunitas, anak-anak Tuhan yang berkumpul akan kuat. Kalau di sana
ada kesatuan hati. Makanya sebuah organisasi itu ada saudara tujuan organisasi itu. Tujuan dari gereja, misinya apa, visinya apa, lalu misinya apa, pergerakannya apa, dan seterusnya saudara. Karena untuk bawa orang, ayo semua merapat naik di perahu ini, semua naik di mobil ini. Jangan ada yang jalan supaya kita punya tujuan sama-sama kita capai. Sehingga ucapan syukur kita naikkan sama-sama. Bukan cuma 1-2 orang. Itu butuh kesatuan hati. Nah, kita manusia ini kebanyakan egois, betul. Kita manusia ini kebanyakan egois, saudara. Saudara yang terkasih, Anda baru nonton sepak bola kan? Yang juara itu favorit saya salah satunya, saudara. Tadinya saya pegang Belanda, saudara yang terkasih. Saya pikir Belanda udah jajah kita, nggak apa-apa lah kita pegang. Nggak tahu Belanda mentalnya apa ya. Nah, saya pikir saudara-saudara yang terkasih, kenapa Spanyol? Karena memang mereka mainnya bagus sekali. 8 tahun yang lalu saya nonton ketika Prancis juara di Kebun Jeruk di gereja GBI. Saya khotbah hari Minggu lalu mereka berkata, Pak 2 hari lagi final. Pak datang nonton sama-sama. Saya masuk ke dalam 400 orang lagi nonton sepak bola. Lalu mereka bilang, Pak Henry datang maju ke depan. Ngomong sesuatu. Saya bilang ngomong apa? Nonton mah nonton aja gak usah ngomong. Mereka bilang enggak, Bapak ngomong. Lalu saya maju ke depan saya bilang ngomong apa? Lalu mereka tanya, Pak Bapak pegang negara mana yang ada di Alkitab? Saya bingung saudara. Waktu dia ngomong cepat otak saya berputar. Saya bilang saya pegang Brasil. Karena Brasil ada di dalam Alkitab. Mereka tanya di mana? Di Mazmur pasal pertama. Apa bunyinya? Apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Saya bilang sama mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi yang namanya sepak bola orang bermain gak boleh egois. Gak boleh egois. Saudara, Itali muncul dengan namanya sepak bola negatif. 9 orang ada di depan gawang beberapa tahun yang lalu, saudara. Nggak ada yang bisa nembusi gawang mereka. Tapi orang bilang sepak bolanya jelek. Lalu Belanda muncul dengan total football. Lalu dibawa John Cruyff ke saudara-saudara yang terkasih Barcelona. Lalu jadi tiki-takanya Spanyol sekarang, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang harus punya peranan. Kalau total football itu semua orang, back bisa jadi pemain depan, bisa cetak gol. Saudara yang di belakang bisa, pokoknya random begitu saudara-saudara yang terkasih. Mereka luar biasa. Tapi satu hal, kalau mereka nggak satu hati juga nggak mungkin. Mereka nggak sama-sama nggak satu hati, nggak mungkin. Tujuannya bagaimana untuk mencetak gol. Brasil terlalu kenakan dengan ego, dengan sepak bola indahnya. Semua main mau kelihatan bagus, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kesatuan hati itu sekali lagi jauh tersembunyi di dalam. Nggak ada orang bisa tahu. Anda bergaul dengan seseorang, Anda gak mungkin tahu orang itu dengan baik kalau cuma bergaul dalam hitungan bulanan. Tapi kalau Anda udah tahunan, orang berkata, wah itu payah, saya kenal dia lama. Anda bisa ngomong, saya tahu banget orang itu. Ngomongnya aja kasar, hatinya kasar juga. Baik saudara yang terkasih. Ngomongnya aja kasar, hatinya baik. Orang itu kelihatannya judes, tapi murah hati saudara. Ya, Anda lihat kan ada orang yang kelihatan mukanya judes tapi apa-apa dia mau kasih semua yang punya dia. Saudara, saya khotbah di Pak Cecep gereja GB di Filemon. Jadi satu kali saya khotbah, saya bilang begini, saya ini suka makan ikan, saya senang makan ikan. Istri saya itu doyan bakso dia. Habis itu ibu gembala langsung beli bakso. Sejak saat itu setiap kali saya khotbah di sana, ibu gembala selalu kasih bakso untuk istri saya. Saudara-saudara yang terkasih, ibu kan gak terlalu banyak ngomong ya Pak. Pak Bill punya istri itu gak, wah tapi hatinya baik sekali. Ternyata bahaya ya kalau kita ngomong di depan mimbar ya. Mau sesuatu itu nanti pada bergerak kasih. Tapi hati itu nanti dilihat, lama-lama kita tahu. Oh iya, teruji hati kita, baik atau tidak. Demikian juga kita pribadi masing-masing. Kita bisa uji diri kita itu. Saya rajin pelayanan ke sana karena apa? Saya mau pergi ke situ karena apa? Karena fasilitas? Karena hal-hal yang lain? Atau karena apa? Saudara, setelah perjamuan saya udah izin tadi. Saya ikut dulu perjamuan tapi gak selesai. Karena saya mesti doain orang ulang tahun di PIK 2. Tapi saya ikut dulu perjamuan. Saudara-saudara yang terkasih. Maksud saya saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita hati kita ini kita terus perbaiki supaya baik. Wah luar biasa loh. Kalau kita satu hati sama-sama, mungkin gak banyak orang, tapi kekuatannya beda saudara. Ada banyak orang tapi gak sehati, ribut. Saudara, buka mata baik-baik dan lihat. Ada banyak gereja, bukan cuma gereja, sinode.
Bakalahi saudara. Saya itu kadang-kadang bingung apa yang dicari ya. Barangkali mereka bilang lo bukan ketua sinode jadi lo nggak tahu. Kalau lo ketua sinode mungkin lo ribut juga. Enggak. Karena itu saya nggak mau saudara yang terkasih. Nggak mau. Saya di luar aja lah. Di luar saudara yang terkasih. Di luar arena. Biar saja mereka yang ribut, kita di luar saudara yang terkasih. Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10 berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesatuan hati bersama lebih kuat karena apa? Supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau sekali lagi kita saling menjaga. Saling menjaga. Teman-teman yang punya nomor telepon, biasanya saya tidak ada yang saya nggak telepon dalam 1 bulan. Pasti saya akan telepon, kamu di mana, apa kabar, buat apa, dan seterusnya saudara yang terkasih. Karena saya percaya kita saling berhubungan tapi juga saling menjaga satu dengan yang lain. Saling menjaga. Tuhan tidak mau murid-murid itu mereka hanya egois, mereka berantem, mereka bilang siapa yang lebih hebat. Nggak. Tuhan bilang kamu kalau mau jadi pemimpin kamu harus melayani. Itulah kehebatan seorang anak Tuhan. Dia melayani satu, dia menjaga satu dengan yang lainnya. Saling jaga, kita ini keluarga. Ikatan satu darah secara keluarga, secara biologi. Tapi saudara yang terkasih secara iman, kita ini satu keluarga. Karena darah Yesus yang menyatukan kita. Saling menjaga. Teman-teman saya orang muslim, saya banyak main tenis. Hampir yang Kristen cuma ada 3-4 orang. Dari 30-an atau 40 orang lebih itu rata-rata muslim. Dan saya punya teman Pak Haji, dia bilang begini, kami itu diantara kami bisa nggak kompak. Tapi kalau kami sudah menghadapi imannya Bapak, Pak Henry, kami kompak banget. Katanya kami kompak banget. Nah saya mau bilang anak-anak Tuhan gak boleh begitu. Kekompakan bukan untuk memusnahkan seseorang, untuk memusuhi. Tapi kita kompak untuk maju sama-sama dalam iman. Saling menjaga. Kayaknya kamu udah jarang loh ikut doa loh. Kamu udah jarang ikut baca Alkitab loh. Kamu udah jarang ke gereja loh. Kamu masih menyembah Tuhan atau menyembah pohon beringin. Kembalilah ya. Jangan, saling menjaga, saling mengingatkan. Itu penting teman. Ya, kita orang tua kan gak mungkin kalau anak makan racun lalu kita bilang makan aja dikit aja gak apa makan, gak mati kok. Mati dia saudara-saudara yang terkasih. Yang ada kita jaga anak kita tetap sehat, saling menjaga. Lalu kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gak ada orang yang bisa kuat. Kata santo itu bagi orang Katolik adalah dikasih orang suci itu ketika dia sudah meninggal. Baru julukan itu disampaikan santo, saudara yang terkasih. Ada satu ketika ada seorang santo yang dia maju ke depan, ya dia kenal sebagai orang suci. Waktu dia maju saudara dan orang bertepuk tangan untuk dia. Teman-temannya di belakang semua lalu dia mundur saudara yang terkasih. Supaya dia sejajar bersama-sama dengan mereka. Saudara, mudah sekali di dunia ini untuk kita dipuja-puja orang. Dan biasanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita itu pengen supaya diri kita yang menonjol orang lain. Masa bodoh. Makanya ada pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sekarang enggak. Ringan sama dijinjing, berat pikul sendiri kamu. Saudara-saudara yang terkasih, memang dunia ini egois banget. Saya percaya kalau kita saling mendukung, tidak ada sebuah pekerjaan yang terlalu berat. Tidak ada kalau kita saling mendukung. Biasanya kalau kita suka retreat atau bikin acara apa saja Natal atau acara apa saja yang bukan biasa-biasa seperti Minggu. Kan biasanya butuh dana, butuh hal-hal yang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kalau retreat begitu kita udah umumkan 4 bulan orang gak ada yang daftar tuh. Orang gak ada yang daftar. Nah biasanya udah 1 bulan terakhir orang baru mulai daftar. 1 minggu baru daftar. Saudara dari kita, wah itu panitia biasa, aduh ini gimana duitnya. Tapi buka mata, ingat baik-baik
bahwa semua kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan itu Tuhan seringkali mencukupkannya itu di menit-menit akhir kadang-kadang. Dan bahkan kadang-kadang kalau kita kumpul saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan kita lebih saudara. Artinya ada surplus yang kita dapat. Sebab apa? Ya, sebab kita kalau saling mendukung tidak ada terlalu pekerjaan yang sangat berat yang harusnya kita bilang enggak usah lagi, enggak. Saling mendukung itu memudahkan kita semua saudara. Dan saya berdoa supaya gereja ini walaupun tidak banyak orang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi persekutuannya lebih kuat. Karena persekutuan gereja itu yang banyak itu kadang-kadang udah saling nggak kenal. Pak, Bapak siapa? Bapak baru. Saya udah lama Pak. Saya udah 3 tahun. Kok nggak pernah kelihatan? Ya Bapak nggak pernah salaman. Bagaimana mau kelihatan saudara? Jadi salah satu kelebihan orang yang nggak terlalu banyak orang itu, kita bisa saling nyapa satu dengan lain. Kita bisa kenal lebih dalam, kenal lebih dekat. Saudara-saudara yang terkasih untuk saling mendukung. Tapi juga dikatakan, tetapi why orang yang karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Ya, seorang mengangkat temannya. Kasihan yang jatuh lalu nggak punya teman. Karena itu kita bukan saling mendukung, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Kebiasaan orang timur, semualah orang di Jakarta ini saudara. Kalau orang meninggal kita rame-rame datang. Lalu kita ceritakan semua tentang kebaikannya. Tapi di mana waktu orang itu hidup? Kita ada di mana? Karena itu saya selalu bilang begini, ngelayat orang oke. Itu secara manusia iya. Tapi jauh lebih penting waktu dia masih hidup kita lihat dia. Karena kalau udah meninggal udah gak bisa apa-apa. Kita pura-pura bisa sandiwara, ini orang baik. Ini orang saya. Padahal kita gak pernah ketemu 1 tahun. Gak pernah kita telepon-teleponan. Tapi kita bisa. Nah, waktu hidup, ayo saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menguatkan. Saat saya sakit di rumah sakit ada banyak orang yang datang besuk saya. Saudara-saudara yang terkasih, kulkas yang di kamar rumah sakit RSPD itu, saudara kulkasnya sampai gak muat sama buah. Karena banyak banget sehingga orang yang datang itu kunjungi saya. Saya berkati mereka dengan buah-buah. Uangnya saya gak kasih, uangnya saya timpan. Buah aja saudara saya kasih mereka. Tapi maksud saya, aduh indah banget loh. Orang datang itu barangkali saudara dia nggak bawa apa-apa. Tapi sudah lihat mukanya saja. Lalu saudara yang terkasih, tiap kali orang datang itu tamu saya bisa 10 rombongan tiap hari. Kakak saya bilang begini, harusnya kamu tulis di depan, kan itu pavilium di RSPD. Tulis di depan menerima tamu hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Saya bilang nggak apa-apa kalau tamunya datang. Untuk berdoa, untuk nyanyi, untuk baca Alkitab. Bagi saya itu lebih ampuh daripada saya istirahat. Dan saudara-saudara yang terkasih, ada 2 pendeta yang mereka nggak omongan. Dua-duanya bawa tulip. Yang satu bawa tulip, yang satu juga bawa tulip. Dokter, orang pada ketawa, lihat kan orang banyak tahu. Dua-duanya nggak apa-apa. Karena saya sakit, mereka berdua ketemu walaupun melalui bunga sama bunga yang bersebelahan. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan saudara pikir pendeta itu enggak kesepian loh. Saudara, jangan saudara pikir pendeta itu dia enggak dia enggak butuh temannya. Penting punya teman. Nah, habis ini saya mau pergi doain orang ulang tahun. Itu 3 keluarga mereka. Mereka dekat sama saya. Kalau ada apa-apa mereka suka minta saya datang doain mereka. Ada yang kemarin ke Singapura. Hari ini ada yang ulang tahun. Jadi mereka minta tolong datang ke Pluit sana saudara. Sedekat dengan mereka. Beberapa keluarga yang dekat dan saya selalu bawa diri saya supaya saya jadi berkat bagi orang. Enggak, kita enggak ada renungan panjang-panjang, enggak ngomong di warung, minum begitu, minum kopi atau minum teh mereka, kita minum makan kue, enggak sambil kita, saudara-saudara mari kita nyanyi beberapa lagu, enggak saudara, enggak ada penyembahan, banyak orang saudara yang terkasih, ngobrol tentang keseharian. Dan ternyata banyak juga orang punya persoalan, banyak masalah, termasuk kami juga hamba-hamba Tuhan perlu ditopang, didukung dalam doa, saudara yang terkasih. Jangan sampai kita merasa kesepian. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat apa? Bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan.
Ini kekuatan dalam kebersamaan, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda ambil tali apa? Tali rapia masih ada itu tali itu ya. Tali itu kalau Anda satu lembar Anda putuskan itu sudah susah. 2 lebih susah, 3 nggak mungkin Anda bisa putuskan. Kuat sekali saudara-saudara yang terkasih. Ini yang dinamakan kalau saudara kita bersama-sama, kita sulit untuk dikalahkan saudara yang terkasih. Apalagi 2 orang dapat bertahan, 3 orang lebih dari itu atau diumpamakan dengan tali, tak dapat diputuskan. Apa artinya? Kalau kita bersama-sama, kita pasti lebih kuat. Pasti lebih kuat. Pasti lebih kuat saudara-saudara yang terkasih. Karena kita bersama-sama. Lalu pasti lebih sulit untuk dikalahkan. Jadi jangan solo karir, jangan hidup sendirian. Saudara-saudara perlu punya namanya persekutuan. Orang bilang komunitas, apa saja namanya, namakan itu. Tapi kita bersama-sama kita sulit untuk dikalahkan. Saudara-saudara yang terkasih. Dan pasti lebih maksimal. Akar kata saudara-saudara yang terkasih yang namanya hamartia. Yang diterjemahkan saudara yang terkasih dosa atau miss target, meleset dari sasaran. Itu artinya orang tidak maksimal. Kalau Tuhan kasih nilai dalam hidup kita harusnya kita dapat 7. Lalu kita cuma dapat 6,5. Itu dosa. Itu tidak maksimal. Setiap orang Tuhan mau supaya maksimal. Apa rahasianya kalau kita mau maksimal? Jangan banyak tidur. Jangan malas saudara-saudara yang terkasih. Jangan masa bodoh nanti bodoh benaran Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kita betul pacu diri. Berkali-kali saya bersaksi. Saya ini jurusan IPA waktu SMA. Bukan karena pintar. Tapi karena musuhan sama guru IPS-nya saudara. Sehingga ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitonga. Memindahkan saya jadi murid IPA. Kalau ulangan fisika kimia saya dapat 6. Itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan. Keras-keras. Supaya dia bagi jawabannya. Bodoh sekali saya ini. Tapi saya tahu ketika saya mulai makin dalam dengan Tuhan. Saya tahu daya ingat itu asal dari Tuhan. Saya tahu kepintaran itu asal dari Tuhan. Saya tahu karunia-karunia, hikmat, marifat, apa saja yang kita butuhkan sebagai seorang manusia. Untuk kemudian hidup dan melayani Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Pacu dirimu supaya engkau maksimal. Supaya jadi berkat. Terakhir, puji Tuhan. Berhenti juga pendeta ini khotbah saudara. Kita dipimpin oleh yang namanya siapa? Yesus Kristus. Dalam pelayanan, dalam kebersamaan kita dipimpin oleh dia. Siapa dia? Yang pertama saudara yang terkasih, saya coba kasih julukan untuk orang ini. Nama dia adalah Raja. Raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep raja itu adalah orang datang mempersembahkan raja atau kaisar itu. Orang mempersembahkan sesuatu, bawa menyembah kepada dia, mempersembahkan, bawa sesuatu, korban sesuatu. Tapi raja yang namanya Yesus itu, dia bukan saja memerintah, tapi dia korbankan nyawanya dan mempersembahkan nyawa ya, untuk keselamatan bagi Anda dan saya. Keterlaluan kalau kita tidak tunduk sama dia. Tapi dia juga adalah sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 15 Yesus berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Sahabat itu orang yang sangat dekat dengan kita. Biasanya kalau kita ada apa-apa, orang pertama yang kita ceritakan itu adalah sahabat. Saudara-saudara yang terkasih. Karena sahabat itu bisa beda pendapat, tapi sahabat itu tidak mungkin berpisah. Dia juga adalah guru. Guru yang tidak pernah meninggalkan ruang kelasnya. Kalaupun siang hari ini cuma 1 orang ada di sini, Yesus tetap ada karena dia guru yang bertanggung jawab untuk murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid, saudara yang terkasih. Kisah 11 ayat 26 berkata orang Kristen pertama kali disebut Kristen karena mereka dikatakan small Christ, Kristus kecil. Tapi dia juga adalah Bapa. Julukan lain untuk dia yang gak pernah tolak Anda dan saya. Masih ingat cerita tentang anak yang terhilang itu saudara yang terkasih. Anak itu yang balik karena bapaknya selalu tunggu. Yesus selalu tunggu. Makanya ada lagu KKR yang berkata, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah
pada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia selalu nunggu kita. Tetapi juga yang terakhir, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijer ini, dia buat percobaan sampai ribuan kali, dan ketika dia berhasil, banyak orang bertepuk tangan untuk dia. Tapi dia berkata, enggak perlu bertepuk tangan untuk saya, karena saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu yang sudah ada. Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kita, dia pencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena itu berharap kepada dia, tidak mungkin dikecewakan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami belajar dari firman-Mu supaya kami bersama pasti kami lebih kuat. Bisa saling menguatkan, saling mendukung. Tak mudah dikalahkan, kami lebih maksimal hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami dalam ruangan ini bersehati, sepakat di dalam nama Tuhan. Seperti doa Yesus untuk murid-murid. Supaya mereka satu hati. Supaya dunia tahu kami berasal dari Engkau. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, persekutuan adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Bersama-sama Tuhan untuk saling menghibur, menguatkan, menolong Tuhan. Mendoakan, saling maju. Kami berkarya bersama-sama secara maksimal. Bukan untuk kami dipuji, supaya Tuhan diagungkan. Karena kami yang biasa-biasa di dalam tangan Tuhan bisa menjadi alat keberkatan. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami. Ini doa kami, ini pujian kami, ini ucapan syukur kami. Kami sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.